Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam hormat kepada para asatidz senior walaupun tidak duduk di depan, atas keikhlasan dan kejuhudannya bersama-sama Hasmi sejak awal kita memulai perjuangan bersama, terutama yang berada di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang saat ini hadir, juga para asatidz yang di Lajnah Ilmiah, LC dan Dewan Pendidikan. Atas kesabaran beliau-beliau itulah kita berada di tempat yang berbahagia ini untuk melanjutkan misi perjuangan dakwah sunniyah. Semoga bisa diestafetkan untuk generasi yang akan datang sampai Allah izinkan mencerahkan kehidupan umat Islam di negeri Nusantara yang tercinta kita ini. Yang kedua adalah mengapa kita mengambil judul tentang ittiba'ur Rasul, ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari dakwah kemurnian hingga menuju masyarakat Islami. Ada sedikit pemikiran bahwa ketika kita ini ngomongnya karena saya kebawa sama bapak-bapak dokter ini jadi kayak kuliah aja gitu ya. Maklumin ya bicaranya kalau kuliah walaupun nggak selevel beliau-beliau dalam ngomong, tetapi paling tidak saya ingin menaikkan sedikit derajat pemikiran. Kita sekarang sedang berada pada memulai untuk menuangkan fikrah, pemikiran. Bukan lagi sekedar seperti kidi yang antum setiap pekan bergulat, yaitu materi-materi tafsil tentang bagaimana ibadah, tapi inti dari sisi perjuangannya, ya, bukan dari segi aplikasi peribadatan pribadi-pribadi kita. Mengapa kita bicara tentang ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dakwah kemurnian hingga menuju masyarakat Islami? Dakwah pemikiran kita yang terlihat saat ini bahwa ketika kita berkumpul dalam suatu perahu perjuangan, yang terpikir adalah siapa musuh kita di depan. Barulah semangat kita untuk berada di perahu perjuangan sangat besar. Tetapi ketika kita tidak melihat musuh di depan, maka seakan-akan hendak kemana perjuangan kita akan dibawa dan diarahkan. Pemikiran tentang adanya musuh di depan kita hanya berpikir kepada musuh yang bersifat jasmani, fisik, zahir. Bukan inti dari musuh kemanusiaan dan kehidupan kita. Kita ingat, ini kita akan mulai, kita ingat di dalam pelajaran-pelajaran kita yang selalu disampaikan oleh asatidz Hasmi di setiap kajian, pesan pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi yaitu ittiba hudaya, mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai jalan keselamatan dan kebahagiaan di muka bumi ini, tak ada jalan lain kecuali ittiba huda, mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya. Kalau ngelihat ini saya bisa, tapi kalau ngelihat cahaya ini saya nggak bisa. Ya. Mungkin banyak asatidz yang hafal, tapi kita ingin mencoba dua ayat yang berkaitan dengan ittiba huda atau hudaya, kita akan bacakan. Yang pertama, di dalam suratul Baqarah
ayat 38. Betul ya? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini ada kaitannya dengan masalah surah Thaha ayat 123. Tapi berbeda redaksi. Ada manfaat besar atau faedah besar yang bisa kita petik dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan dua gaya bahasa yang sangat menarik. Yang pertama, di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a. Di sini kalimatnya minha jami'a. Kami katakan ihbitu, turunlah kalian semua, minha jami'a, turun. Bicaranya hanya turun. Ya, tidak ada gambaran kehidupan setelah turun. Apa yang terjadi setelah turun tidak ada. Ini menggambarkan hanya kalian hidup di dunia, di bumi. Ya, tentang masalah kehidupan. Lalu dikatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, langsung ayatnya setelah turun, ketika datang kepada kalian dariku hidayah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika bicara tentang turun untuk hidup, bicaranya tentang kebahagiaan yang dicari oleh seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, beragama apa, berakidah apa, beribadah kepada siapa, tak peduli, semua manusia pasti mencari kebahagiaan. Tapi Allah menyebutkan kalian akan mendapatkan kebahagiaan hakiki yang dilambangkan oleh la khaufun alaihim wa lahum yahzanun jika mengikuti hidayahku. Ditepis, ditolak semua bentuk kebahagiaan kecuali mengikuti hidayah. Jika tidak mengikuti hidayah, tak ada kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ayatnya itu. Tetapi di surah Thaha kalimatnya berbeda. Coba kita baca. Qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Tadi enggak ada. Kalimat ini tidak ada di suratul Baqarah. Ada di surah Thaha. Sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian yang lain. Terjadi konflik di tubuh manusia, umat manusia. Jelas di sini. Allah tidak menyebutkan konflik-konflik yang kecil. Ada konflik karena ekonomi, ada konflik karena sosial, ada konflik karena budaya. Masing-masing ada konflik. Tapi konflik asasi yang sebenarnya adalah konflik hidayah. Konflik hidayah. Coba kita lihat. Kalimat selanjutnya di dalam surah Thaha berbeda. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau yang pertama kebahagiaan. Khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tak perlu dikhawatirkan kehidupan kamu. Kamu akan bahagia. Wa lahum yahzanun, dan enggak usah bersedih. Bahagia akan kamu dapat. Semua manusia akan dapat hidayah, kebahagiaan jika mengikuti hidayah. Tapi di dalam konflik, Allah menyebutkan tak ada konflik umat manusia kecuali karena hidayah. Dan kalian akan selamat dari konflik itu kalau kalian mengikuti hidayah ini. Maka fala yadhillu, enggak mungkin kalian sesat. Wala yashqa, enggak mungkin kalian kecewa. Jalan lurus yang akan kalian tempuh tak akan membuat konflik dalam kehidupan. Jadi di sini ayatnya menjelaskan jika Anda ingin hidup selamat, yang pertama, selamat dari adu, konflik yang terjadi dalam kehidupan, baik konflik ekonomi, sosial, budaya, politik, ikuti hidayahku. Kalian akan lepas dari konflik itu.
kalian akan selamat dari konflik itu. La yadhil, Allah tidak akan mungkin menyesatkan jalan kalian. Ya. Dan jika kalian ingin bahagia, ittiba hudaya. Inti dari ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat manusia ada dua sisi. Ada sisi substansi, ada sisi wujudiyah, perwujudan dan takwin pembentukannya. Kalau bahasa Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan bahwa Al-Quran atau kitab itu tibyan likulli syai'. Tibyan likulli syai'. Al-Quran itu menjelaskan semua hal. Ada dua yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang pertama adalah tafsil, rinci. Isi substansi itu rinci. Akidah Anda dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak sesat dan melahirkan kebahagiaan. Apalagi ibadah Anda dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bagaimana berzikir, bagaimana bersalawat, bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana. Semua rinci, detail, tafsil. Tapi ada yang bersifat taksil. Apa? Taksil. Taksil itu apa? Taksil. Ini bengong apa ngantuk? Ini karena bahasa kuliah ya. Ada tafsil, ada taksil. Kalau taksil berarti metode, qawaid, konsep dasar. Konsep dasar pemikiran dan penerapan dari rincian substansi ajaran Islam itu pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tak ada yang namanya buta tentang kehidupan ini bagi orang yang ittiba hudaya, mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah jelas. Baik jelas secara tafsil atau jelas secara taksil. Rinci atau prinsip, qawaid, kaidah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, tak ada jalan keluarnya kecuali ittiba hudaya. Di sini prinsip dasar berislam itu ada di hudaya. Jelas ya? Prinsip dasar ajaran Islam itu ada di ittiba hudaya. Apa ittiba hudaya? Paman tabi'a hudaya, paman ittaba huda minni huda. Itu aja. Jalan keselamatan itu satu. Ittiba hudaya. Menurut para ulama tafsir, mengikuti hidayah yang dimaksud dalam ayat ini cuma satu tafsirnya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tafsirnya, faman ittaba hudaya atau faman tabi'a minni huda. Islam. Siapa yang lagi? Seluruh ulama tafsir mengatakan maksudnya adalah ittiba'ul anbiya war rusul. Sebenarnya ajaran Islam intinya adalah di dalam konsep dan metodenya mengikuti atau ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita judulkan ittiba Rasul. Konsep kalian selamat dalam kehidupan ini ittiba Rasul. Jadi bukan sekedar Al-Quran. Makanya kelompok Quraniyun, kelompok yang keluar dari jalur hidayah. Disebutnya Quraniyun ya. Walaupun nama Quraniyun tidak banyak disukai oleh para ulama. Betul ya? Al-Quraniyun. Tapi Al-Quraniyun saja itu tidak masuk. Karena ayat ini mengatakan فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Huda adalah ittiba'ul anbiya war rasul, mengikuti nabi dan rasul. Karena inti yang ada di rasul terdiri dari kalamullah wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang la yantiku anil hawa wa ma yantiku anil hawa illa
wahyu yuha. Wahyu. Semuanya dari Allah. Mutlak. Apa yang dilahirkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak itu adalah wahyu. Baik Al-Qur'an maupun sunnah. Sini berarti inti Islam itu sesungguhnya adalah ittiba'ur Rasul. Sejauh mana Anda ittiba' Rasul, itulah keislaman kafah kita terukur dan teruji. Intinya di sini. Maka kalau kita bisa melihat, ini pelajaran-pelajaran yang mungkin sering didengar, tapi mungkin perlu diingat-ingat lagi. Ketika Anda tahu manzilatus sunnah fil Quran, siapa yang tahu? Bagaimana posisi sunnah terhadap Al-Quran? Semua isi kandungan Al-Quran terwujudkan dan terjelaskan oleh sunnah. Tak mungkin Anda bisa mengamalkan Al-Quran tanpa sunnah. Ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Satu, siapa yang ingat? Ini pelajaran lagi nih. Kan antum juga banyak kan lulusan STIA kan? Jadi ya nggak asing ya. Kita coba sedikit berpikir. Ada satu tulisan yang banyak gini. Yang pertama, apa yang tertuang di dalam Al-Quran, sunnah bersifat muqarrirah wa muakkidah. Betul nggak? Mentakrir dan memperkuat saja. Contoh, arkanul iman ada dalam Al-Quran. Sunnah hanya muqarrirah wa muakkidah. Betul ya? Tidak ada hal lain. Itu yang pertama. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran dijelaskan, diperkuat, diperteguh oleh sunnah. Kedua, mungkin ini Ustaz Salahuddin seharusnya yang menerangkan ya. Beliau jurusan ilmu Al-Quran. Ada lagi Ustaz, ini enggak ada ya. Yang kedua, ini Ustaz Fahri juga kemana nih? Mau Ustaz Unang harusnya bagian pendidikan nih, bagian terdepan. Baik, yang kedua, sunnah bersifat mufassilah lima ajmala fil Quran. Betul gak? Merinci apa yang global. Ya, aqimus shalah rinciannya di mana? Sunnah. Apa Anda bisa melaksanakan aqimus shalah tanpa sunnah? Enggak ada. Tapi intinya di ittiba' Rasul berarti. Bukan sekedar di bayan Al-Quran. Jelas ya posisinya. Lalu yang ketiga. As-sunnah tukhassis amal Quran. Mentaksis keumuman Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang ditaksis oleh hadis. Kalau Anda tidak ittiba'ur Rasul, maka Anda tidak bisa melaksanakan sekafah yang ada dalam Al-Quran. Nggak mungkin bisa melaksanakan Al-Quran tanpa sunnah. Yang keempat, sunnah tuqayyid mutlaq Al-Quran. Yang mutlak dalam Al-Quran, yang lepas dari sifat-sifat dan ikatan-ikatan batasan, dibatasi oleh sunnah. Banyak sekali. Ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sampai mana batasnya? Apa Anda potong saja semua tangannya? Tidak ada. Hah? Sunnah wajib warka'u ma'ar raki'in. Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa semua salat? Hah? Semua sholat Anda bersama-sama berjamaah? Sholat maghrib, sholat isya, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat duha, sholat malam, hancur kehidupan kita. Repot sekali. Kalau sholatul lail harus berjamaah. Di mana itu muqayyidnya? Sunnah. Kalau nggak ada sunnah, nggak bisa Anda tahu. Ini kita bicara tentang inti dari ajaran Islam sebenarnya pada ittiba'ur Rasul. Ya, bukan sekedar Al-Qur'anul Karim, tapi ittiba'ur Rasul. Untuk itu ayatnya berbicara, coba perhatikan kalimatnya sangat indah. Wa ma atakumur rasulu. Kalimatnya sangat jelas. Enggak ada wa ma yuha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada.
Tapi wa ma atakumur rasul. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian. Perhatikan. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian. Berarti apa yang dari Allah dan apa yang Rasul sendiri ucapkan dan perbuat termasuk ma atakumur rasul. Jadi bukan hanya Al-Quran. Fakhuduhu. Enggak ada di sini fa'tamiru, junjung tinggi. Fakhudu, karena ada dua di sini. Ada yang bersifat khabar, berita, ada yang bersifat amr, perintah. Betul gak? Enggak bisa kalau khabar imtithal. Khabar tasdiq. Iman membenarkan. Berita apa saja yang Rasul bawa, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun yang dia ucapkan sendiri, itu fakhuduh. Genggam. Ambil. Enggak boleh ditolak. Inti pengikutan ittiba berarti ada pengikutan kepada Rasul secara mutlak. Tapi wa ma nahakum anhu, apa yang dia larang untuk kalian, fantahu, berhenti. Stop. Jangan lintasi dan jangan lewati. Perhatikan indah sekali. Wa ma atakum rasul. Ittiba Rasul. Ini hal yang tertinggi dalam keimanan seorang mukmin dalam Islam itu adalah ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengimani Al-Quran, tapi ittiba Rasul. Apa saja yang beliau bawa itu adalah kewajiban kita untuk mengimani secara mutlak. Untuk itu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam beriman keislaman kita ini? Apakah kita hanya berpikir menjadi orang-orang yang pribadi-pribadi yang saleh, salat, siap? Betul. Itu sudah merupakan satu bagian mengikuti hidayah. Tapi nggak cukup di situ. Karena kalau kita melihat dari berbagai ayat dan hadis Rasulullah SAW serta bagaimana para sahabat ittiba Rasul SAW, ada dua hal yang sangat pokok di dalam mengikuti keislaman kita. Yang pertama kita lihat gini. Rasul SAW ketika pertama kali mendapatkan amanah adalah amanah al-anbiya, amanah an-nubuwah. Apa itu amanah an-nubuwah? Apa amanah an-nubuwah? Iqra, membaca. Saya baru sekarang paham kenapa para ulama dulu ada yang mendefinisikan apa perbedaan Nabi dengan Rasul. Masih ingat gak zaman-zaman kita dulu? Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu sendiri, gitu ya? Iya, kalau Rasul wajib mendakwahkannya kepada orang lain. Tapi ada benarnya kalimat itu. Coba kita perhatikan gini. Ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Enggak ada perintah mendakwahkan. Artinya seseorang yang pertama kali menuntut ilmu yang diperbaiki pertama kali ada dirinya sendiri. Untuk menerima amanah besar risalah. Sebelum dirinya sendiri mampu layak menerima amanah risalah, Allah tidak berikan itu. Maka yang pertama kali dibacakan adalah Iqra. Rubah dulu diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Semuanya tentang diri kita. Membaca diri kita hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan lingkungan sekitar kita. Melihat sesungguhnya secara melek imani. Bukan melek mata, tapi melek imani. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Itu yang diamanahkan dalam surah Iqra. Maka Iqra itu disebut ayatun nubuwah. Ayat kenabian. Ayat kerasulan itu turun setelah beberapa fase dari Iqra.
Ada yang mengatakan setelah ya ayyuhal muddatsir. Karena ya ayyuhal muddatsir masih berkaitan dengan perubahan diri Rasulullah SAW, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatul lail. Ini kewajiban pertama salat kepada Rasulullah SAW. Maka masih ayat nubuwah. Ketika ayat ya ayyuhal muddatsir barulah yang disebut ayatul risalah. Ada perintah kum fa'andzir. Setelah diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dibentuk dan dibina dalam waktu singkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara salatul lail yang wajib pada beliau. Ini menandakan bahwa ada dua sisi dalam ajaran Islam yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat tentang nubuwah, yaitu berarti substansi ajaran Islam yang mentaklim dan mentazkiyah kita secara pribadi. Dan yang kedua adalah mewujudkan dan menerapkannya dalam kehidupan diri dan seluruh umat, yaitu yang ya ayyuhal muddatsir. Kedua-duanya adalah ajaran Islam yang sama kedudukannya. Cuma beda penerapan. Penerapannya siapa yang diikuti? Ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Ya, penerapan. Maka kita ingat sekali perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau diminta berbaiat oleh muridnya, diminta berbaiat tentang menuntut ilmu Al-Quran. Beliau mengatakan, "Idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak. Fa inna fihi khairan ya'muru bihi wa syarran yanha'an." Jika Allah berfirman di dalam surah ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak. Perhatikan baik-baik dengan telingamu. Dengerin dengan seksama. Sam'an. Oke? Terakhirnya kenapa? Karena pasti di dalamnya ada kebaikan yang diapakan? Diperintah atau ada keburukan yang dilarang. Kebaikan yang diperintah dan keburukan yang dilarang ada yang bersifat substansi ajaran, ada yang bersifat penerapan dan perwujudannya. Semua sama. Pokoknya kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, baik yang bersifat substansi ajaran ataupun cara penerapan, kalian harus sama sikapnya. Coba kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, ada ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Semangat kita kan? Far'iha sam'ak dan sam'an wa ta'atan. Betul nggak? Banyak kita semangat kalau ngikutin sunnah salat, sunnah siam. Masya Allah luar biasa. Sampai detail-detail kita akan lakukan. Dengan seksama dan ridho, senang. Tapi giliran ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam. Mulai di sini berbeda sikap kita. Betul apa? Ittiba'ur Rasul kita mulai teruji sangat berat. Padahal sama, ya ayyuhalladzina amanu. Sama apa enggak? Sama, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena kita hanya melihat di mana? Al-Quran. Bukan inti dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu ittiba'ur Rasul. Kalau para sahabat ittiba'ur Rasul itu mutlak, baik itu ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, atau ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, sama sikapnya. Sami'na wa ata'na. Kita ingat sebuah peristiwa Perang Badar. Ingat ya? Apa yang terjadi waktu Perang Badar? Tentang ayat idhab anta warab faqatila. Oke. Ingat ya? Inna hahuna qa'idun. Coba kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 24. Ini berkaitan dengan ayat ini. Sikap kenapa Bani Israel itu sangat terlaknat. Ittiba' Rasul mereka dipilah-pilah.
Mereka kalau ngikuti ittiba Rasulnya terpilah-pilah. Di satu sisi kadang ittiba Rasul, tapi di sisi lain nggak mau. Berat buat mereka. Coba, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Terus, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Enggak mau. Giliran untuk menolong agama Allah ntar dulu. Ya, afwan, mohon maaf. Kami lebih baik diam aja lah daripada ngikutin ente repot dalam masalah gini. Ya. Ini berbeda dengan sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Waktu perang Badar dimulai, Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar wa Umar langsung berkomentar menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk melakukan jihad, ya. Ini kita loh puncak ya. Ini puncak. Tapi Muhajirin diam. Bukan karena enggak tahu, tapi karena saking hormatnya dengan para Ansar, hormat dengan Muhajirin, enggak ada yang komentar. Enggak ada yang memberikan sambutan. Semuanya diam, menunggu perintah. Sebenarnya itu ya intinya. Tapi Rasul tidak mau. Rasul ingin dengar langsung apa sambutan mereka terhadap perintah ini. Ini Rasul ya. Enggak ada di dalam Al-Quran. Ini kerasulannya bicara. Lalu dikatakan, asyiru ayuhan nas. Asyiru ayuhan nas. Berikan pandangan kalian wahai manusia. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu kaget juga. Berdiri langsung dan mengatakan, aku tahu yang kau maksud adalah kami orang-orang Ansar ya Rasulullah. Subhanallah. Ya, sadar sekali. Dia bilang, kami orang-orang Ansar ya Rasulullah tak akan mungkin bersuara seperti suara Bani Israel kepada Musa. Apa suaranya? Idhab anta wa rabbuka. Sono lo pergi sendiri sama Allah Tuhanmu. Enggak gitu. Orang Ansar tetap sama dengan Muhajirin. Ya. Apa suaranya? Walladzi ba'atsaka bil haqq law duribat aqbaduha ila barqil ghimad lattaba'nak. Ittaba'. Kalau demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Seandainya engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barqil Ghimad, kami akan tetap mengikuti engkau. Tak mungkin kami bersuara seperti Bani Israel kepada Musa. Ittiba dalam hal ini sama dengan ittiba pada Rasul dalam hal sholat dan siam. Mutlak ittiba. Walaupun berat. Beda beratnya. Bobot berat di Ansarullah, kita ngambilnya Ansarullahnya, bukan bicara tentang kitalnya. Kital itu kan hanya satu bagian ketika situasi tertentu, betul ya? Tapi ittiba Ansarullah, menolong agama Allah dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun adalah bagian yang sama yang ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka. Dengarkan baik-baik dengan setia dan laksanakan bersama ittiba. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat ittiba kita itu dimulai dari substansi ajaran Islam itu sendiri. Apa substansi ajaran Islam itu? Ada al-ma'ruf, ada yang munkar. Yang munkar harus dicegah dan dilarang, yang ma'ruf harus disebarkan dan diwujudkan. Betul ya poinnya? Di sini berarti dakwah kita dimulai dari dakwah kemurnian. Karena hanya dakwah kemurnian yang berisi dua. Ma'ruf yang diperintahkan dan diwujudkan. Dan munkar yang dicegah dan dijauhkan. Yang paling besar dari kemungkaran adalah terkontaminasinya ajaran-ajaran Islam. Karena hanya ittiba hudaya yang murni lah yang sesungguhnya itu ajaran Islam. Kalau bukan ittiba kepada hidayah yang murni,
tak mungkin ada yang namanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak ada namanya la yadhillu wa la yashqa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai segala sesuatunya dari kemurnian, ajaran kemurnian. 12 tahun di kota Mekah itu adalah membentuk diri sendiri dan masyarakatnya dengan dakwah kemurnian dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang menyimpang yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum beliau, oleh para rasul sebelum beliau, beliau kikis habis supaya umat manusia berada dalam kemurnian yang bersih dan murni. Sehingga itulah yang akan membentuk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun dan la yadhillu wa la yashqa. Tanpa itu tak mungkin ada la yadhillu wa la yashqa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan inti dari sebuah perjuangan itu adalah perjuangan kemurnian dan perwujudan dari kemurnian itu dalam kehidupan. Karena kata-kata aduan sebelum yang saya sebutkan tadi dalam surah Thaha, pada intinya adalah aduan kemurnian. Habis dalam bahasa Arab susah saya juga menyebutnya. Musuh dari kemurnian itu sebenarnya yang kita hadapi, yaitu syaitan dan para junud syaitan yang merubah kemurnian menjadi kesesatan dan kehancuran bagi umat manusia. Jadi kita memulai perjuangan ini harus dari sabar dalam memperjuangkan dakwah kemurnian saat ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka membawa masyarakat menjadi masyarakat Islami. Enggak ada jalan selain itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama 12 tahun sampai ke kota Madinah pun enggak pernah hal-hal lain yang dibicarakan kecuali hanya kemurnian. Itu yang sangat berharga dan itulah yang dijejaki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, walaupun sudah memegang kedaulatan yang cukup tinggi di kalangan umat saat itu, sampai sudah meluas ke Afrika dan sedikit ke Eropa, itu tetap kemurnian adalah pangkal dari sebuah perjuangan mereka. Apa bentuknya? Siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat, kami akan perangi. Selama Abu Bakar masih hidup, tak mungkin Islam berkurang. Walaupun secuil dan kedaulatan. Kemurnian adalah inti dari perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itulah yang kita maksud di dalam pertemuan kali ini. Jadi jangan ketika kita berjuang dalam satu kebersamaan ini, yang kita lihat adalah musuh fisik. Sesungguhnya musuh-musuh dari kemurnian itu terlalu besar dan terlalu banyak. Dan perjuangan merubah kekeruhan dan kepalsuan menjadi kemurnian adalah perjuangan tertinggi dalam kehidupan para al-anbiya dan para ashabuh, para sahabat-sahabatnya. Dan itulah ciri orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ini menjadi pemberi semangat buat kita sekalian bahwa kita memang bukan menghadapi sebuah pertempuran fisik ya atau militer, tapi kita sedang menghadapi pertempuran abstrak, yaitu pertempuran imani, pertempuran akidah, ya, pertempuran fikrah, pertempuran Islami. Perjuangan Islam yang sesungguhnya. Jadi kesabaran kita untuk tidak berpaling dari perjuangan kemurnian itu adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapat oleh banyak orang. Memang waktu di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun diwakili oleh tokoh-tokoh besar. Seperti kalau dari muhajirin ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, siapa lagi? Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Tapi di kalangan Ansor pun banyak, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan lain sebagainya. Ini di tokoh-tokoh besar. Mereka yang menyambut dan mereka yang istiqamah berjuang memperjuangkan kemurnian Islam. Karena itulah yang terjadi sepanjang sejarah dalam kehidupan umat. Dari mulai Adam, kita baca di dalam kitab-kitab kita, buku-buku kita,
yang ditulis oleh Hasmi, misalnya kebangkitan sejati, kita mulai dari Adam alaihissalam. Sama dari Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya mereka diceritakan berada di dalam perahu perjuangan kemurnian Islam. Tak ada selain kemurnian yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Selain kemurnian hanya akan membawa kepada kesengsaraan dan kesesatan. Siapapun mereka yang berbicara, pangkat apapun yang mereka dapatkan, tak ada. Untuk itu, di posisi manapun kita sekarang berada, di posisi para pemegang pemikir, di posisi para penulis, di posisi ilmiah, di posisi lapangan, di posisi iya, radio, semuanya harus tetap pada jalur perjuangan. Apa itu? Kemurnian. Tak ada selain kemurnian. Oke? Jangan berpaling, jangan tengok kanan kiri. Karena Rasul SAW dari 12 tahun di kota Mekah sampai 10 tahun di kota Madinah tetap berada dalam jalur perjuangan kemurnian. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Begitu juga Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Begitu juga Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Dan antum tahu setelah mereka wafat apa yang terjadi? Kemurnian mulai terkikis sampai runtuh rumah dari kemurnian itu sendiri. Jadi runtuhnya sebuah bangunan ummah akan disebabkan oleh runtuhnya kemurnian dari otak manusia dan jiwa ruh umat yang memperjuangkannya. Jadi jangan berpaling dari dakwah kemurnian. Walaupun menggiurkan, walaupun sangat sangat prestis. Sangat prestis. Kenapa? Karena bayangkan kalau antum ditawarkan menjadi wali kota Cirebon, gubernur Jawa Barat, itu sangat menarik kali ya, karena Anda akan menjadi orang yang terkenal di mana-mana lewat YouTube maupun lewat televisi, gitu ya. Tapi nggak jadi gubernur juga Anda bisa terkenal kan, lewat YouTube dan jadi nggak usah takut dalam masalah terkenal ya. Terkenal juga sama, akhirnya peot dan mati, nggak ada sama sekali bedanya, gitu ya, antara yang terkenal dengan yang tidak terkenal. Jadi sama saja, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah nama-nama para pejuang kemurnian akan lebih dahulu mengikuti para al-anbiya wa rasul serta para hawari dan ashab para rasul itu. Bersama-sama mereka memasuki surga pertama kali sebelum yang lain akan mengikutinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas dalam memperjuangkan kemurnian Islam sampai benar-benar terbentuk yang tercinta ini. Sabari, istiqamah, kuatkan diri, jangan tergiur, jangan tengok kanan kiri, jangan nengok ke belakang, tengok ke depan ya. Tengok ke belakang nggak ada gunanya, tengok ke depan adalah sebuah harapan besar. Semoga dimulai dari Cimanglid sampai kepada seluruh Nusantara ini akan benar-benar menjadi muslim sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.